Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita di Sore-sore sebelum sebelum maghrib. Nah, hari ini Mas Widi dan aku Faila Wahis akan ngajak kamu semuanya untuk ngobrol lebih jauh bareng bintang tamu yang keren banget hari ini. Siapa nih Mas Widi? Rahmanisa Azahra. Rahmanisa Azahra. Boleh tepuk tangan gak sih? Bukan dulu, bukan dulu. Oke, Rahmanisa, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, selalu sehat ya, selalu sehat tentunya. Gimana hari ini perjalanannya? Sekarang apakah sudah stay Cirebon atau masih PP Kuningan nih? Alhamdulillah sekarang udah stay Cirebon ya, karena orang tua menyuruh untuk stay di Oh, Cirebon baik. karena capek. Tapi ternyata Cirebon sangat panas ya. Ini lebih capek harusnya ya. Oke, Rahmanisa, kesibukan sekarang selain kuliah boleh ceritain nggak apa aja tuh? Kalau untuk sekarang sih paling sibuk di organisasi ya. Kebetulan aku ikut 2 organisasi, ada UKM, PSM dan KPM. Cuman kalau sekarang mungkin lebih aktifnya di PSM, sedang ada proker juga di sana. Aku jadi BPH umum. Masya Allah, selalu sibuk ya Mas Udi ya. Sibuk. BPH pelaksana. Sana ya. Oke, tadi kan diceritain kalau Ramnis ini punya kegiatan di PSM, Paduan Suara, Mas Widi. Paduan Suara berarti Ramnis ini kan juga otomatis punya kegemaran di dunia tarik suara begitu ya. Betul. Ya, boleh gak sih diceritain awal mula Ramnis tertarik dan mulai suka sama dunia menyanyi secara khusus tuh gimana sih? Dunia menyanyi atau dunia musiknya? Boleh dua-duanya deh, mulai sukanya ke Dua-duanya. dunia musik begitu. Kalau untuk menyanyi sih mungkin dari kecil, dari orok juga udah ada bibit-bibit gitu ya. Dari orang tua, kebetulan turunan juga gitu. Jadi saat kelas 2 SD itu aku udah ikutan pupuh, lomba pupuh. Cuman nggak menang di sana. Terus kelas 6 SD itu baru dapet juara harapan 1, baru dapet juara ikut-ikut lomba kayak gitu, itu di Pop Solo. Nah setelah itu aku mikir nih, oh ternyata aku bakatnya ada di lagu pop. Nah aku seriusin dah sampai sekarang gitu. Itu juga bertahap ya. Jadi yang tadinya juara harapan terus sampai SMP, alhamdulillah di SMA udah bisa dapet 3 besar gitu. Nice. Ini kan Ramlis kan nyanyi udah dari kecil nih ya, dari orok. Nah, itu tuh disupport nggak sih sama orang tuanya Ramlis? Alhamdulillah keluarga aku selalu support ya apa yang aku lakukan gitu. Jadi bukan hanya di bidang menyanyi, tapi asalkan itu suatu hal yang positif, alhamdulillah orang tua aku selalu support. Boleh nggak sih ceritain supportnya orang tua yang Ramnes alamin tuh sampai hari ini gimana aja? Apa ya? Kalau Ya ada pas lagi mungkin lomba atau apa tuh ngapain sih mereka? Dianterin kah? iya, dianterin, terus dikasih fasilitasnya lah kayak gitar gitu, terus sama keyboard juga, sama ya mikrofonnya gitu dikasih. Oh, Oke, nah Ramlis tadi kan katanya selalu disupport ya di bidang nyanyi. Nah, ngomong-ngomong dukanya ada nggak sih di bidang nyanyi? Pasti ada aja ya. Aku tuh suka iri sama orang-orang yang emang dia tuh kalau misalnya lomba nih, dia dianterin sama orang tuanya, ditungguin sampai selesai, sampai dapet piala gitu ya. Yeah. Kalau aku tuh emang orang tua aku tuh suka nganterin, cuman karena kan punya kesibukan masing-masing juga kan. Kebetulan kedua orang tua aku itu kerja, terus aku juga nggak punya temen deket yang banyak. Jadi kalau misalnya aku ada job, ada lomba-lomba gitu, aku seringnya sih sendiri gitu. Jadi suka iri lihat orang-orang, aduh orang itu diantar ke gitu ya, kayak ada yang nyorokin gitu ye gitu. Aku ya walaupun aku emang masuk kategori ke 3 besar itu, ya udah kebanggaan tersendiri aja. Jadi yang nyorakin paling ya hanya beberapa orang aja gitu loh. Itu dukanya sih menurut aku ya. ya padahal kita bisa nyorakin sekarang ya. Wah, Vanessa gitu itu bisa-bisa Iya. banget. Jadi makanya sekarang tuh kalau semisal aku lagi tampil atau apa, ada yang nemenin tanpa aku minta, itu aku pasti bakal seneng banget gitu. Iya sih, ya memang ya kadang-kadang kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu dan ngerasa bermakna sama orang lain tuh ngerasa lebih gimana gitu ya Iya, Ramis ya. benar. Gitu. Dan gimana nih Ramis gitu ya. Sekarang kan proses menyanyinya sudah cukup lumayan terbilang jauh ya di tahap Ramis sekarang udah mahasiswa gitu. Nah, goals akhir ada nggak sih tujuan akhir dari hobi Ramis nyanyi ini? Ada nggak sih ujungnya tuh sampai kemana gitu? Kalau Kebayang saat nggak? ini Gitu.
belum tergambarkan sih ya, karena memang aku menyanyi itu sampai saat ini hanya berdasarkan hobi aja, nggak ada menjurus ke profesi gitu. Oke. Semoga ya Semoga. dengan apapun yang terjadi ke depannya bisa terus disupport dan juga jadi lebih maksimal lagi. Amin. Dan Yang obrolan terbaik. kita masih makin seru Mas Widi ya, karena semakin seru kita bikin semua yang nonton hari ini makin penasaran. Jadi jangan kemana-mana sampai ketemu di segmen yang kedua. Tetap di sore-sore. 임신한 거 부모님은 아직 모르시나 봐, 다경 씨. Balas dendam Jisun Bu. 지금 한 말 이게 뭐예요? 임신이라뇨? 누가요? 이댁 따님이요. 내 남편이랑 바람 펴서 임신했다고요. 회장님은 그것도 모르고 거액을 투자하신 거고요. Menguak perselingkuhan Dakyung dan Lee Tae-oh, suaminya. 오해입니다, 회장님. 제가 어떻게든 해명해드리겠습니다. 다경아. 다경아. The World of the Married, malam ini jam 10 di STV. 봤지? Balik lagi di sore-sore sebelum maghrib. Nah tadi kita udah ngobrolin soal bagaimana Ramnis jatuh cinta sama dunia musik gitu ya. Bagaimana Ramnis suka duka di dunia musik. Sekarang kita mau ngajak Ramnis untuk main game Disordered dulu ya. Disordered ini atau itu gitu. Jadi ini Ramnis ada propertinya, boleh disiapin, boleh dipegang dulu. Siap. Nanti Mas Widi bakal bacain pilihan-pilihannya gitu. Nanti Ramlis tinggal pilih aja dis atau that gitu. Yang pertama disebut itu dis, yang kedua disebut itu that. Oke, siap. Siap. Ramli siap? Siap. Ya, baik. Langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama ya. Bermain di band atau nyanyi solo? Bermain di band atau nyanyi solo? Nyanyi solo ya. Iya, nyanyi Seperti solo. Jenny. Iya. Oh, ya tahu kenapa lebih milih solo? Lebih milih solo karena aku tuh orangnya malas latihan. Oke. Iya. Terus faktanya sekarang ya. Iya. Jadi kan kalau band itu kan harus harmonisasi antara si pemainnya itu harus bener ya, harus baik ya. Jadi aku tuh males banget latihan tuh gitu. Berarti apakah Lebih milih jatuhnya susah nggak sih untuk ngagabungin semua kepala dalam satu band menurut kamu? Gak sesusah itu sih, karena kan pasti masing-masing udah ada apanya ya, apa tuh, Caranya masing-masing untuk bisa adaptasi gitu. udah apa ya, udah ahli di bidang masing-masing. Oke. Kayak gitar, dia ahli di bidang gitar, drum dan lain sebagainya. Itu nggak terlalu susah, cuman memang harus menyelaraskan antara part-partnya tuh, itu yang susah Iya, gitu. benar. Tapi nggak berarti nggak ngambil job band ya, Iya, gitu. Cuma betul. lebih nyaman aja gitu. Oke, boleh lanjut Mas Widi. Oke, langsung ke pertanyaan kedua ya. Konser musik live atau konser virtual? Live berarti ya? Iya, live. Live ya. Kenapa live? Meskipun sebenarnya kita udah tahu jawabannya ya, tapi kenapa deh nyanyinya mendingan live? Karena kalau virtual itu gimana ya? Kalau live itu enaknya bisa ngajak penonton, bisa interaksi sama penonton gitu. Itu ya, karena seorang performance sih siapa aja ya Ramis gitu ya, pasti butuh energi itu ya. Iya, betul, betul. Apa sih yang paling kerasa beda kalau Ramis tampil online gitu ya, sama ketemu penonton langsung? Paling kerasa beda selain tadi atmosfer penontonnya. Apa ya? Apa? Atau mungkin prepare-nya gitu, atau mungkin dangdingdungnya berbeda gitu. Kalau itunya sih sama aja sih ya, nggak terlalu ini. Cuman aku lebih ke interaksi penontonnya aja sih. Itu ya yang energinya dibutuhin lebih banget. Iya, kalau- iya lebih kalau dapat. offline tuh Iya, Oke, boleh lanjut. Yang ke berapa tadi? Ketiga. Ketiga. Iya. Oke. Oke, pertanyaan ketiga ini ada nulis lagu sendiri apa nyanyiin lagu orang lain?
Nyanyi buat orang lain berarti. Iya. Wah, saya gak expect jawabannya itu sih sebenarnya. Boleh, kenapa tuh? Karena kan aku tuh emang belum bisa bikin lagu sendiri gitu. Terus ya itu tadi yang tadi disebutkan, nyanyi itu sebagai hobi aku aja gitu. Berarti lebih nyaman saat ini ya, saat ini nyanyi dengan lagu orang lain. Seandainya nanti Ramnis nih dikasih bekal untuk bisa nyanyi, nulis dan memproduksi lagu sendiri gitu. Kira-kira lagunya bakal kamu simpan buat sendiri atau bakal kamu kasih ke orang lain nih? Dikasih ke orang lain lah. Oh iya, bener ya. Tetap Iya. jadi tampil di belakang layar ya kalau Iya. jadi penulis lagu ya. Oke. Next, boleh. Next, pertanyaan keempat ya Fad ya. Jeps, betul. Keempat, ini ada festival musik atau konser tunggal. Bingung nggak? Apa ya? Festival musik atau konser tunggal? Oh nanti gitu ya, amin gitu ya, Ramnis punya kesempatan sebagai seorang penyanyi gitu ya. Mendingan tampil sebagai seorang bagian dari festival atau bikin konser sendiri? Bikin konser sendiri. Di festival ya? Di festival. Festival. Apa yang bikin festival lebih menarik? Karena ya seru aja gitu. Banyak ketemu sama orang-orang hebat lainnya gitu. Jadi penonton juga nggak akan jenuh tuh gitu. Berarti Ramnis tadi kan disebut ya kalau Ramnis tuh senang ketemu sama orang lain. Berarti Ramnis ini apakah jatuhnya intro atau ekstro? Sebenarnya ya. Aku ambil Amfibi? ambivert. Oke. Iya. Berarti air apa aja masuk ya. Iya. Oke, semoga tadi terjadi gitu ya suatu saat nanti. Masih punya terakhir? Yang terbaik. Yang terakhir ada sih, tapi tadi kan udah kejawab nih Van, tapi belum ketahuan kenapanya. Kita mau tanyain lagi aja, nanti tanyain kenapanya. Nah, yang tadi kan Rahmanisa ada lebih comfort untuk nyanyi sebagai hobi gitu ya. Cuman udah nggak perlu disorder ya sebenarnya ya. Tapi boleh ditanya, boleh nggak sharing lebih banyak gitu. Kenapa sih ngerasa nyanyi ini cukup jadi hobi dulu deh sampai saat ini gitu? Sebenarnya nyambung juga ke jawaban aku yang tadi ya. Aku tuh males latihan yang pertama. Iya ya karena itu sih faktor utamanya, aku males latihan. Karena kan kalau penyanyi profesional itu ya otomatis harus sering-sering latihan, harus menjaga kualitas suaranya, harus mengatur waktunya dengan baik gitu. Terus aku juga kan masih kuliah gitu ya. Aku pengen fokus dulu di kuliah untuk sementara ini gitu. Jadi belum ada kepikiran untuk dijadikan sebagai profesi. Kan kalau hobi kan ya fleksibel ya. Iya. Fleksibel, kalaupun emang ada job ya aku terima gitu. Gitu sih. Berarti abis kuliah mau diseriusin? Belum tahu tuh. Seriusin apa nih? Sama Widi mungkin seriusin ya. Tapi semoga ya ada terus jalannya. Nah, kalau aku tanya Widi hobinya apa berarti? Aku hobinya nonton yang nyanyi. Nonton yang nyanyi, benar ya, karena mungkin ada penyanyi kalau gak ada yang nonton. Tapi Support. betul. Tapi satu di pertanyaan yang ini harus dijawab dengan bijaksana, habis nih. Aduh takut. Biar agak takut, biar tinggi kalau di TV biasanya. Mending nyanyi di acara internal kampus atau eksternal kampus? Waduh. Internal sih. Oke, internal. Kenapa internal kampus? Bukan karena takut gak dapet job di internal ya? bukan. Kenapa lebih milih di internal kampus? Kalau di luar itu apa ya? Ekspektasi orangnya mungkin akan lebih tinggi dibandingkan di kampus ya. Karena kan kalau di kampus kan pasti orang-orang juga tahu aku mahasiswa di sini gitu. Kalau di luar aku nggak tahu nih orang-orangnya siapa aja gitu. Pasti ekspektasinya lebih tinggi. Ya kerasa ya gitu. Jadi kalau orang-orang kampus tuh sudah tahu ke ukuran kamu tuh sampai mana Iya, gitu ya. betul. Jadi kamu nggak perlu mikir-mikir, aduh aku harus gitu tuh nggak perlu gitu ya. Gitu. Nah, kalau Mas Widi lebih milih tampil di mana kalau ada kesempatan tampil? Tampil di kampus. Di kampus. masih ngampus juga. Masih ngampus. Kita sama masih ngampus sih sebenarnya. Oke, tadi di internal eksternal kampus, tapi pengalaman nyanyi di eksternal ada yang paling berkesan nggak? Atau di internal deh boleh yang paling berkesan. Di eksternal mungkin ya yang paling berkesan sampai saat ini itu saat aku ikut lomba
Bahana Suara Pelajar di Kuningan. Itu saat pertama kali banget aku ikut lomba nyanyi yang tadi aku sebutin di kelas 6 SD. Itu berkesan banget buat aku karena di sana aku salah lagu. Serius? Iya, kan kalau kategori SD itu harusnya lagu anak-anak ya. Aku malah ngambil lagu, sebenarnya ini masuknya lagu kategori apa ya? Papatong, tahu nggak Papatong yang lagu Sunda? Papatong Hiber. Iya, Papatong ini siapa? Papatong. Iya, ya itu. Iya. Oh, nu eta yang Iya, itu. malah lagu Sunda kan. Iya. Iya, malah lagu Sunda itu berkesan banget sih. Karena pertama kali gitu Iya, ya. karena pertama kali aku nggak tahu lagunya harus lagu apa ketentuannya. Ya asal ikut aja, terus kebetulan kan aku kan dulunya di Pupuh juga gitu ya. Jadi aku asal ikut, ternyata lagunya harusnya lagu pop yang anak-anak gitu. Tuh. Terus gimana tuh ketika tahu lagunya salah milih, terus tampilnya gimana berarti kemarin waktu itu? Itu tuh dikasih taunya sesudah tampil. Oh, serius? Sudah tampil, iya. Harusnya lagunya anak-anak katanya gitu, kenapa malah lagu Sunda Papatong gitu. Gitu ya. Tapi alhamdulillah di sana dapat juara harapan 1. Yes. Gitu. Salah lagu aja masih harapan 1, apalagi kalau bener. Iya. Apalagi kalau kita salah tingkah. Oke Mas Widi, udah seru banget hari ini obrolannya ya. Tadi juga ngobrolin tentang kesibukan dan juga bagaimana pilihan-pilihan Ramis dalam hidup gitu ya. Tapi kita masih punya satu lagi nih, Ramanisa ini punya cerita bagaimana dia bertarung dengan skoliosis, betul ya Maya? Betul banget. Nah, kita akan obrolin lebih jauh dan mungkin Ramis juga mau sharing-sharing sama orang-orang yang mungkin punya cerita yang sama. Tapi tahan dulu di segmen selanjutnya. Tetap di sore-sore sebelum maghrib. Keseruan di ujung hari. Oke, Asa. Iya. Saya sekarang. Iya. Dibalut obrolan santai dan inspiratif. Tetap bersyukur apa yang kamu miliki sekarang, jangan pernah melihat ke belakang. Bersama Fadli dan Widi dalam Sore-sore Sebelum maghrib. setiap Sabtu dan Minggu jam 5 sore hanya di STV. 다경아, The World of the Married malam ini jam 10 di STV. 봤지? Oke, balik lagi di sore-sore Sebelum maghrib. Nah, tadi kan udah disinggung dikit nih tentang Rahma nih pengidap skoliosis lah. Betul, yang emang skoliosis ini kan memang sebuah penyakit ya, tapi jangan dibahas nih Mas Wid gitu di publik. Ya, jadi kita langsung hadirkan apa namanya, Fad? Penyintasnya yang Penyintas sudah mengalami yang sudah gitu mengalami. ya. Nah, boleh nggak sih nanya nih, Ramis, jadi dulu tuh gimana sadar dan divonisnya punya skoliosis ini? Awal dikasih tahu bahwa Ramanisa tuh skoliosis. Awal tuh ketika aku SMP kayaknya, sekitar 14 tahun. Berarti udah lama banget ya? Iya, udah lama banget. SMP kelas berapa tuh? Kelas 8 atau kelas 9-an ya? Nah, di sana sebetulnya orang yang mengidap skoliosis itu nggak menyadari bahwa dirinya punya skoliosis karena memang nggak ada gejala-gejala seperti itu. Cuman mungkin waktu itu mama aku tuh menyadari kalau punggung aku tuh berbeda dari punggung normal yang lainnya. Aku lagi duduk di lantai nih, lagi duduk di bawah. Terus salah satu sisi punggung aku yang sebelah kanan ini lebih bungkuk, lebih menonjol gitu. Sedangkan yang kiri rata-rata aja. Terus pas aku ngaca ternyata benar. Nah, aku carilah tuh ya di Google ya. Ini tuh kenapa sih kok punggung aku tuh berbeda gitu. Ternyata di sana muncullah tuh skoliosis katanya gitu. Aku langsung cek ke dokter ortopedi yang ada di Kuningan dan benar ternyata setelah disuruh ruku jadi si punggung aku tuh naik sebelah. Iya, gak rata kan, kalau ruku kan rata ya. Ini punggungnya begini, jadi naik sebelah gitu. Berarti yang bengkok tuh tulang apa ya? Yang bengkok tuh sebenarnya tulang punggungnya. Tulang punggung kan itu harusnya kan berbentuk huruf I ya. Iya, betul. Nah, sedangkan penderita skoliosis itu tulang punggungnya berbentuk S atau C gitu. Karena kalau kita suka lihat itu low width misalnya di foto-foto di tembok-tembok SD, tulang punggung gitu ya, harusnya yang lempeng-lempeng aja Iya, gitu ya. lempeng-lempeng aja lurus kan kalau dilihat dari belakang ya. Tapi
penderita skoliosis itu berbentuk huruf S atau C. Jadi otomatis kan mendorong organ-organ yang ada di dalam ya. Kenapa jadi beda sebelah, tinggi sebelah punggungnya? Karena si skapula, tulang belikatnya itu jadi terdorong. Yang di belakang iya, ini nih. iya. Jadi terdorong. Aku begini nih, S kebalik. Nah, gitu. kebalik. Jadi terdorong gitu. Oh, oke. Nah, pas itu tuh kerasanya gimana sih? Kerasa apa nih? Perasaan akunya Enggak, atau gejalanya? Secara fisik Fungsi mungkin ya, fisiknya. secara fisik gitu. Oh, secara fisiknya. Ya seperti aku yang aku katakan tadi ya. Kalau skoliosis itu nggak ada gejala-gejala khusus yang dirasakan gitu. Jadi aku nggak menyadari gitu kan. Tapi mungkin lebih ke sering pegel aja, sering pegel terus sama kalau duduk lama-lama di bawah tuh suka kesemutan, cepet kesemutan, terus pernafasan juga sering sesek, gak bisa berdiri lama. Kalau olahraga cepet capek, apalagi lari gitu. Iya, dan itu mungkin yang bikin tadi skoliosis itu jarang mudah dideteksi ya, Iya, karena betul. gejalanya itu terkesan umum ya, Ramnis Iya, ya. Ya orang pegel-pegel ya orang semua orang juga Iya. pegel-pegel gitu Betul. ya. Iya. Nah jadi berarti Mak, kalau selama Rahmanisa nih mengalami skoliosis tadi barusan gitu, yang bikin seberapa ngaruh sih kondisi skoliosis tadi ke keseharian Rahmanisa gitu? Sampai saat ini aku udah operasi pun gak terlalu berpengaruh sih. Karena kan aku bukan penari juga, aku bukan dancer Iya, juga iya, gitu betul ya. sih, iya. Aku penyanyi gitu. Jadi ya mungkin itu kalau penyanyi sih berpengaruhnya di pernafasannya aja ya. Pernafasannya jadi lebih pendek gitu loh. Nafasnya jadi lebih pendek dibandingkan orang-orang normal pada umumnya gitu. Nah berarti tadi kan Rahma cerita kalau sekarang sudah dioperasi ya gitu. Perbedaan paling signifikan antara Rahma sebelum dan sesudah operasi ada nggak? Badan lebih kaku aja sih. Oh iya. Iya, badan lebih kaku. Karena belum terbiasa mungkin. Karena emang akan selamanya kaku katanya sih gitu. Karena kan sudah dipasang skru 19 skru baud, 19 baud di punggung Rahma. Sama 2 batang titanium, 2 batang besi di itu. Pasti kan akan kaku ya Itu berarti kalau di kayak gitu ya. rangkanya, sorry tadi dipotong, di tulang rangkanya yang dimasukin titanium itu. Iya. Oh. Iya, kan itu tulang punggung itu ada berapa ruas tuh? 12 nih. Ya segitulah ya. Ya berapa segitulah pokoknya. Bukan dokter Iya, kebetulan. aku dari torakal 2 kalau nggak salah sampai lumbal 1. Iya, jadi sampai tengah-tengah hampir ke bawah punggung gitu dipasang itu akan tertanam seumur hidup gitu, jadi nggak akan dilepas. Makanya tadi aku bilang akan kaku selamanya gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Oke. Berarti apa yang akhirnya Ramnis memutuskan, kan orang kalau mau operasi itu pasti mikir beribu-ribu kali ya gitu, pasti sulit sekali gitu loh. Yang namanya operasi apalagi nama penyakitnya aja skoliosis gitu ya. Iya. Betul, berkaitan dengan tulang punggung gitu kan. Nah, yang bikin Ramnis mantap, oke, aku mau deh gitu dioperasi. Apa tuh? Apa ya? Mungkin karena ngelihat dari pengalaman orang yang udah operasi juga gitu kan. Sebelumnya juga aku sempat takut sih karena resiko dari operasi itu kalau nggak kelumpuhan ya kematian. Ya itu ya. Iya kan itu kan berkaitan sama tulang belakang kan, itu saraf-saraf di sana banyak banget ya. Nah, tapi aku ngelihat juga ada salah satu yang memotivasi aku. Beliau tuh kayak sering sharing gitu di YouTube-nya gitu tentang skoliosis. Aku kan otomatis cari-cari juga ya. Ternyata dia juga operasi dan lancar, berjalan dengan lancar. Terus sekarang udah punya anak, udah punya suami, udah punya suami, udah punya anak gitu ya. Gak terlalu berpengaruh sama kesehariannya. Malah kelihatannya kayak lebih enjoy, lebih happy gitu. Jadi itu sih yang menjadi motivasi aku. Selain itu juga karena memang derajatnya aku itu saat itu udah 50 derajat Tingkat bengkoknya gitu. bengkoknya 50 derajat, itu otomatis harus udah dioperasi. Kalau misalkan emang masih di bawah 40 derajat itu ada alternatif lain. Kita bisa pilih pakai brace itu kayak penyangga badan biar nggak tambah Penyangga tuh bentuknya seperti apa tuh? Kayak korset apa gimana? Beda lagi? kayak semacam korset cuman keras, kayak dari gips gitu. Itu dipakai selama 24 jam kecuali saat mandi dan olahraga. Itu aku sempat pakai itu juga, cuman aku nggak kuat karena itu rasanya kesemutan banget. Jadi dulu tuh aku
sempat ngalamin juga yang pas pertama aku cek itu derajat aku tuh masih 38. Nah, di sana disarankan untuk pakai brace, aku pakai brace. Tapi karena aku nggak kuat, akhirnya aku biarin skoliosisnya sampai akhirnya 50 derajat dan harus dioperasi gitu. Terus memang dokternya juga meyakinkan aku untuk operasi karena nggak ada pilihan lain. Betul, karena betul, dikhawatirkan setelah melihat tadi jangkanya berarti 4 tahun ya. 4 tahun itu aku nambah 12 derajat, berarti per tahunnya nambah 3 derajat Wah, kan. itu banyak Nah, sih jatuhnya iya, ya. dikhawatirkan nanti kalau aku nggak operasi akan terus bertambah derajatnya gitu. Otomatis akan mengganggu fungsi organ tubuh lainnya seperti Betul. jantung, paru-paru dan lain-lain. Yes, yes. Karena kesenggol-senggol kasarnya ya kalau mau bahasa bercandanya kesenggol-senggol Iya. sama tulang tadi iya. ya. Betul. Nah, berarti kamu kan pakai brace ya. Itu kamu nggak nyaman apa karena memang secara material itu berat apa ya udah karena kesemutan aja? Karena brace itu Keras mungkin ya? keras terus menghimpit. Jadi kan si tulang punggung aku tuh berbentuk huruf S kebalik ya. Nah, jadi si brace tuh mendorong yang sebelah sini didorong ke sini, yang sebelah sini didorong ke sini. Sakit banget iya, itu iya. rasanya tuh. Kayak ya sering kesemutan tangan, terus sesek juga gitu. Terus kaku juga badannya kayak robot kan ya, walaupun emang dipakainya di dalam badan, tapi kan masih tetap kelihatan kakunya tuh Iya, gitu. Terus lecet-lecet juga badan Yes. tuh kan. Pasti kerasa nggak nyamannya Iya, ya. banyak rasa nggak nyamannya. Nah, sebagai penyintas skoliosis ya, buat teman-teman yang ternyata mengidap juga nih, apa sih yang pertama perlu dilakuin gitu? Yang perlu dilakuin mungkin harus apa ya, harus datang ke dokter sih kalau menurut aku, karena kan beliau juga yang udah ahli di bidangnya gitu kan, dokter spesialis ortopedi konsultan tulang belakang itu apa ya, apa tadi Kalau orang pertama kali didiagnosis skoliosis, mereka tuh harus ngapain sih? Ya, Oh, karena kata iya. kamu kan perlu ke dokter tuh. iya. Nah, Iya, perlu ke dokter. Walaupun emang di sana banyak alternatif yang lain seperti tukang pijit atau dan lain sebagainya, kiropraktik dan lain sebagainya, nggak apa-apa mau ke sana gitu ya. Tapi kan skoliosis ini apa ya? Bukan suatu hal yang bisa diluruskan Geser-geser, dengan iya. Kalau gitu kan. dikeretek tuh bisa nggak dikeretek? Dikeretek takut ya. iya ngeri sih ya. Ngeri sih. Yang gitu. sehat aja kita lihatnya ngeri ya, apalagi yang skoliosis. Iya, gitu. sebetulnya dokter belum menyarankan karena belum ada penelitian ilmiahnya juga terkait kretek-kretek tersebut. Jadi langkah lebih baiknya sih menurut aku datang dulu ke dokter, baiknya kayak gimana. Kalau memang sama dokternya disuruh kretek ya silahkan gitu. Ya jangan apa ya, jangan ngelupain dokter lah karena beliau juga kan pasti belajarnya lama kan ya, terutama itu yang tadi yang konsultan konsultan tulang belakang gitu. Iya, benar Dalam ya. belajarnya iya. Kalau begini ya mah harus percaya sama yang ahlinya ya, Widya. Karena betul. masyarakat Indonesia kadang-kadang masih percaya yang klinik-klinik gitu loh. Punggung aku pegel-pegel nih, kretek aja lah ya. Iya, benar. Nanti nambah parah, nambah bengkok. Nama beok, mana Iya. juga yang enggak Iya, gitu iya. kan. Kadang-kadang juga kedukun gitu ya. Nah, mungkin itu ya yang perlu masyarakat kita ubah gitu, kayak sesuatu yang memang yang pasti-pasti aja deh. Iya, yang pasti-pasti aja. Gitu. Baik, bener banget sih Ramlis ya. Nah, tadi nih mungkin udah cerita banyak ya kehidupan Ramlis ya. Boleh dicerita kasih apa penyemangat mungkin ya ke teman-teman yang saat ini ngerasa dan mungkin sudah didiagnosis pengidap skoliosis. Nah, Ramlis mau bilang apa ke mereka? Apa ya, mungkin jangan pernah ngerasa sendirian aja. Kita itu istimewa ya. Iya betul. Kita itu istimewa, kita punya tulang punggung yang bengkok itu nggak menghambat keseharian kita, nggak menghambat aktivitas kita. Terus kita juga mau menggapai impian kita juga bisa ya maksudnya. Jadi nggak terlalu berpengaruh lah sama kehidupan kita gitu. Jadi pesannya tadi buat teman-teman yang memang udah didiagnosa skoliosis, segera periksa ke dokter gitu yang memang ahli di bidangnya. Terus apa lagi ya? Tetap sholat ya. Sholat ya, Bukan pengidap skoliosis. tetap berdoa ya, minta yang terbaik gitu sih. Oke, itu ya teman-teman yang mungkin sudah
ditemui tanda-tanda atau mungkin didiagnosis tadi ya, Iya, skoliosis, jangan skoliosis. sampai ngerasa ditinggalin sama orang-orang gitu Betul ya. banget. Betul. Jangan asal keretep juga. Jangan Jangan asal asal keretep, itu keretep paling juga. penting. Dan Iya. tetap sholat ya. Tetap sholat. Tetap sholat. Oke. Kalau Islam Kalau Islam, nah, takutnya teman-teman yang non Islam ikutan sholat. Ya, Nggak apa-apa sih. nggak apa-apa juga sebenarnya. Oke, harus sadat dulu. boleh ya, boleh. Obrolan kita makin seru, karena makin seru kita akan lanjut part 2 ya. Iya, Pak. Makanya jangan kemana-mana, tetap di sore-sore sebelum maghrib. 다경아, The World of the Married, malam ini jam 10 di STV. 봤지? Oke, kembali lagi di sore-sore. Sebelum maghrib. Nah, jadi tadi itulah ya keseruan kita ngobrol sama Rahmanisa. Bener banget, kita udah ngobrolin mulai dari Rahmanisa kegemarannya sama musik gitu ya, jatuh bangunnya sama skoliosis yang seru-seru banget di Mas Widi. Iya. Nah, dan seperti biasa di sore-sore selalu ada pertanyaan pamungkas sebelum Betul. berakhir. Apakah pamungkasnya penyanyi? Bukan. Bukan ya. Bukan ya. Jadi pertanyaannya adalah apa sih rencana Ramnis 10 tahun ke depan? Betul, disampaikan ke Ramnis 10 tahun ke depan. Pesan Apa yang untuk akan cerita. pesan Iya, yang pesan akan buat disampaikan Ramnis. atas apa ya, tetap jadi diri sendiri mungkin ya. Tetap jadi sendiri, tetap bersyukur apa yang kamu miliki sekarang, jangan pernah melihat ke belakang. Kamu sejauh ini udah hebat. Udah itu aja sih mungkin ya, untuk nangis nanti ya. Iya. Aduh, saya juga udah kelihatan sih sebenarnya ya. Sudah mulai tersentuh kami di sini nih. Oke, tadi ya tetap jadi diri sendiri, tetap selalu mudah bersyukur. Iya, istiqomah. Betul, istiqomah. Kalau istirahat di tempat nanti ya. Oke, thank you banget Rahmanisa Azhara udah seru-seru sama kita ngobrol lebih jauh ya. Rahmanisa udah sharing sama semuanya buat hobi musiknya, tentang perjalanan hidup skoliosisnya yang tadi sangat menginspirasi gitu. Kalau gitu, sampai ketemu di sore selanjutnya, di episode selanjutnya. Tetap di jam yang sama, jam 5 sore setiap Sabtu dan Minggu di STV. Sampai ketemu di sore-sore sebelum maghrib. Dadah. Gimana, Mak? Ya.